Halo semua, bagaimana kabarnya? Sehat? Atau galau karena kekasih yang nongkrong di micat? Cuaks! Sebagaimana kalian ketahui bersama, channel review film atau channel yang berisi konten spoiler demi sebuah harta karun bernama Arsen kembali hadir untuk membacotkan sebuah film yang sangat-sangat memicu terjadinya delusi dan halusinasi, seolah-olah kalian mampu melakukan sesuatu hal di atas kemampuan manusia pada umumnya. Film apakah itu? Check in. Seperti video sebelumnya, yakni John Wick kedua, maka kali ini saya akan membahas kelanjutannya atau John Wick ketiga. Sebelum masuk ke inti cerita, sebagaimana kalian ketahui di John Wick sebelumnya, bahwa dia telah diekskomunikado atau menjadi buangan. Tidak hanya itu, John juga menjadi buronan high table di seluruh dunia dengan harga 14 juta dolar. Bagaimana kesurannya? Inilah John Wick Parabellum atau John Wick 3. Di kota New York pada malam hari terlihat John dan anjingnya masih berlari tanpa tahu tujuan kemana. Sedangkan waktu semakin sedikit tersisa, yakni 1 jam, sebelum seluruh pembunuh bayaran dari yang terlemah sampai yang terbaik datang memburunya. Bahkan di kantor high table sendiri terlihat nama John berada di paling atas dan harga termahal yakni 14 juta dolar. Dolar Amerika loh, bukan dolar main-main. Merasa waktu yang semakin menipis, John pun naik taksi menuju perpustakaan. Namun karena ada insiden sehingga jalanan pun macet, maka dari itu John pun menyuruh si sopir taksi untuk mengantarkan anjingnya ke Continental, sedangkan dirinya pergi ke perpustakaan. Yang mana John ingin mengambil sebuah benda berupa medali, kalung salib, dan beberapa koin emas yang akan membantunya kelak. Namun tiba-tiba seorang pria berbadan besar dan tinggi muncul, yang mana pria ini salah satu pembunuh bayaran yang ingin segera membunuh John Wick. Sekalipun dia tahu John masih memiliki waktu, tetapi si pria bernama Ernest tidak peduli akan hal tersebut, sehingga pertarungan pun terjadi. Jika selama ini sang Baba Yaga terkenal karena membunuh pakai pensil, maka di sini kita disuguhkan bahwa ternyata John juga mampu membunuh orang lain dengan sebuah buku. 10 menit waktu tersisa, John pun pergi ke dokter yang merupakan salah satu bagian dari high table atau di bawah naungan organisasi high table lah kawan-kawanku sekalian. Namun sebelum si dokter selesai, waktu John pun sudah habis, yang artinya John sah untuk dibunuh. Namun sang dokter tidak mau mengambil risiko dan memilih melepaskan John Wick. John pun terlihat memasuki sebuah museum senjata api dan di situ juga ada beberapa assassin lainnya. Dan di sini kita pun kembali menyaksikan kehebatan John Wick sang Baba Yaga, yang mana di dalam keterdesakannya John masih dapat konsentrasi dan merakit sebuah senjata tua. Setelah selesai, John pun melepaskan tembakan sehingga pertarungan pun terjadi. John dengan khas pertarungan jarak dekatnya, ditambah lagi John yang memanfaatkan senjata di dekatnya sehingga semua assassin tersebut dapat diatasinya dan ditutup dengan mengapak kepala assassin yang sekarat. Sedangkan si anjing sudah sampai di Continental, terlihat sang resepsionis dengan senang hati merawatnya. Kembali ke John yang tiada hentinya serangan demi serangan datang kepadanya, yang mana kali ini assassin datang menyerang John di sebuah kandang kuda. Namun tidak berapa lama John dapat mengalahkan mereka. Setelah itu John berlari dengan seekor kuda dari kandang tersebut. Dan di sini John dikejar lagi oleh 2 orang assassin pengguna motor dan seperti biasa John dengan mudah mengatasi mereka. Di high table sendiri terlihat harga John sudah naik menjadi 15 juta dolar, yang mengartikan John sangat-sangat sulit untuk ditaklukkan. John sendiri terlihat mendatangi sebuah tempat teater dan menunjukkan kalung salib yang tadi diambilnya dari perpustakaan sebagai tiket masuk. Dan teater tersebut dipimpin oleh seorang wanita, kita panggil saja Madam, yang mana teater tersebut tempat John dahulu berlatih. Tujuan John sendiri datang ke tempat tersebut adalah untuk meminta pertolongan kepada sang Madam. Yang mana si Madam mengelola tempat latihan para pembunuh bayaran dengan berkedok teater, dan John adalah salah satu anak buahnya yang sudah terkenal dan menjadi sang legenda di dunia perkriminalan. Di awal si Madam sedikit keberatan untuk menolong John karena risiko yang sangat besar, karena menurut aturan dari high table sendiri, barang siapa yang menolong anggota ekskomunikado maka sama saja melawan high table itu sendiri, dan yang pastinya juga akan mendapatkan sanksi yang sangat-sangat berat. Namun karena si Madam dan si John memiliki sebuah kesepakatan bahwa si Madam wajib memberi pertolongan kepada John apapun alasannya, atau dalam arti si Madam tidak dapat menolak, karena kesepakatan tersebut sama dengan kontrak ikatan darah yang sudah saya jelaskan di part 2. Link ada di deskripsi guys.
paradise begins. Oleh karena itu, John pun boleh pergi ke luar negeri setelah Madam mau menolongnya. Di sini, kalung salib yang dibawa John adalah tanda kesepakatan seperti tiket. Jika utang atau kesepakatan dua belah pihak sudah selesai guys, maka si tiket akan dirusak. Namun di level ini, John harus diberi tanda salib dengan cara menempelkan besi panas seperti pada film. Berpindah ke kontinental cabang New York, kita diperkenalkan karakter baru, wanita berpangkat cepat berprofesi sebagai adjudikator atau hakim lapangan yang diutus langsung oleh The High Table. Yang mana ternyata kedatangan adjudikator bertujuan untuk memecat Winston karena perbuatannya sendiri yang menolong John dengan memberi waktu 1 jam untuk persiapan diri. Dan Winston hanya diberi waktu 7 hari untuk menyiapkan laporan dan mengemas barang-barangnya. Sang adjudikator juga menjumpai si Bueri yang bernasib sama dengan Winston, yang mana Bueri dipecat dari Raja Pengemis dan diberi waktu selama 7 hari waktu untuk terima lepas jabatan. Bueri yang sombong hanya bisa patuh mengikuti sang adjudikator. Berpindah ke John yang sudah sampai di Mesir, yang mana tujuan John datang ke Mesir adalah untuk menjumpai teman lama, yakni manajer kontinental cabang Mesir. Saat berjalan di lorong gelap, tiba-tiba beberapa asasin lokal datang ingin membunuhnya. Namun ajudan sang manajer datang menolong John dan mengantarnya ke si manajer. Off limits. The manager has granted Mr. Jonathan. Be so kind as to come. Setelah masuk ke ruangan si manajer, John langsung disambut 2 ekor anjing dan muncullah si manajer yang ternyata seorang wanita cantik bernama Sofia. Sophia, you can't kill the bearer of your... I didn't kill you. I just shot you. John langsung menunjukkan segel kesepakatan kepada Sofia, yang mana ternyata dahulu kala Sofia pernah meminta agar John membantu anak Sofia agar tetap aman, dan sekarang John datang menagih pertolongan kepada Sofia sesuai kesepakatan yang berlaku. Not asking you to kill him. I just need you to get your old boss. Seperti si madam yang enggan menolong John yang statusnya ekskomunikado, Sofia juga enggan memberi pertolongan. Lagian siapa juga yang mau menolong buronan guys? Dan buronan high table lagi, bukan main-main loh ini. Akan tetapi, Sofia yang teringat akan sumpahnya dan memiliki empati yang tinggi, Sofia pun akhirnya bersedia menolong John Wick, yang mana ternyata John hanya meminta tolong kepada Sofia untuk mengantarkannya ke seorang pria bawahan langsung dari High Table. Berpindah ke adjudikator, terlihat dia mendatangi sebuah restoran sushi yang mana chef dan 2 orang pekerjanya adalah assassin yang khusus untuk melayani High Table. Si penjual bernama Jero dan 2 orang lagi adalah kebanggaan kita bersama. Ya, pasti kalian tahu guys. Dan tidak salah lagi, betul sekali. 2 orang di belakang Jero adalah Maddox atau Kang Yayan Ruhian dan Kang Cecep Arif Rahman. Adjudikator menyuruh 3 orang tersebut untuk memberi pelajaran kepada siapa saja yang pernah menolong John, untuk memberitahukan kepada orang-orang bahwa The High Table tidak main-main dengan aturan yang dibuatnya. Dimulai dari teater si madam, yang mana Kang Yayan dan Kang Cecep langsung membunuh seluruh anak buah si madam tanpa tersisa. Setelah itu, si adjudikator pun muncul dan menginformasikan si madam harus memberikan darahnya dengan cara kedua tangannya ditusuk dengan pedang untuk menebus kesalahannya karena menolong si John Wick. Sedangkan John dan Sophia terlihat sudah bertemu dengan si pria bawahan dari The High Table, yang mana John ingin bertanya kepada si pria bagaimana caranya untuk menemui pimpinan The High Table dengan tujuan untuk meminta kembali keanggotaannya dan berdamai dengan mereka. Namun di balik perkataan John ada berupa rencana yang disiapkannya. Si bawahan pun mengatakan kalau kita tidak akan bisa menemukan The High Table, melainkan mereka lah yang menemukan kita dengan cara berjalan di gurun pasir yang tandus tanpa membawa pecel, gado-gado, ale-ale air putih, bahkan jamu kuat sekalipun, dan hanya bisa berjalan sendiri sampai John sekarat. Maka John akan melihat langsung The High Table. Itu pun kalau John tidak mati kehausan guys. Saat John dan Sofia hendak pulang, si bawahan meminta upah atas informasi yang dibagikannya, yakni anjing Sofia. Namun Sofia tidak memberikannya sehingga si bawahan langsung membunuh salah satu anjing tersebut. Dan oleh karena itu, sontak membuat Sofia menggebu-gebu. Sama seperti John, Sofia langsung membunuh anak buah dari si pria bawahan tersebut. Seperti kita ketahui, John dan Sofia dengan mudah keluar dari sana. Seperti yang dikatakan si bawahan, John pun pergi sendiri setelah menyelesaikan kesepakatannya dengan Sofia. Dan setelah beberapa saat, John akhirnya pingsan setelah 3 episode berlangsung. Berpindah ke istana Raja Pengemis yakni King Bouri, terlihat Kang Yayan dan Kang Cecep sedang membantai anak buah Bouri sesuai perintah dari adjudikator. Sedangkan si Bouri mendapat sayatan pedang 7 kali sesuai dengan peluru yang diberikannya kepada John.
Berpindah ke John yang akhirnya berhasil ditemukan oleh High Table dan dibawa ke markas mereka sendiri. Dan di sini kita akhirnya langsung melihat sang Elder, salah satu petinggi dari The High Table. John yang baru sadar dari pingsannya pun langsung memohon kepada sang Elder agar statusnya dikembalikan seperti semula. Sang Elder pun menjawab, boleh-boleh saja, asalkan kamu bersedia membunuh Winston karena telah melanggar aturan saat menolong kamu, John, katanya. Setelah mendengar perkataan si Elder, John pun merasa dilema karena Winston adalah sahabatnya. Bahkan Winston selalu menolongnya dengan resiko apapun. Winston selalu menolongnya. If you wish to live, you wish to remember. What must be done? Man they called Winston. Namun karena terpaksa atau mungkin John memiliki rencana tersendiri, hanya mengiyakan permintaan sang Elder. Tidak hanya itu, John juga harus memotong jarinya sebagai bentuk tanda kesetiaannya terhadap The High Table. I accept this offer. Singkat cerita, akhirnya John sampai di kota New York dan disambut oleh Kang Yayan dan Kang Cecep untuk dipertemukan dengan Jero. Setelah bertemu, Jero dan John memperlihatkan kehebatan mereka yang mana dua anak buah Jero bisa tiba-tiba muncul dan menghilang dan muncul lagi tepat di belakang John. Dan tanpa ada aplaus dari John malah membunuh si dua orang tersebut. Dan setelah itu, John menghilang dengan trik yang sama dan Jero sedikit terkesima. Nice trick. Dan saat di luar stasiun, dua assassin sudah menunggunya. Namun dengan cepat, John menyadari dan langsung melumpuhkan salah satu dari mereka. John juga menggunakan motor si assassin untuk melarikan diri. Lagi dan lagi, kita diperlihatkan keahlian John yang mana saat dirinya dikejar oleh assassin bermotor dan berpedang, sehingga pertarungan di atas aspal dengan motor pun terjadi. Dan saat Jero hampir berhasil membunuh John, namun gagal karena mereka berada di area kontinental. John dan Jero pun masuk ke hotel dan duduk bersama di hotel tersebut, yang mana ternyata Jero adalah penggemar berat sang Baba Yaga, yakni John Wick. I'm a huge fan on Wick. Si resepsionis pun datang untuk memanggil John menemui Winston, yang mana ternyata Winston sudah mengetahui kalau John dikirim untuk membunuhnya. Winston pun bertanya, apakah John bersedia membunuhnya demi kebebasannya? Bersamaan dengan itu, adjudikator juga muncul dengan pertanyaan yang sama. You shoot me, you sell your soul. You'll be putting a bullet in. Namun John, sang Baba Yaga yang berkomitmen dan fokus juga tekun menjawab bahwa dia bersedia melawan The High Table, dan si adjudikator langsung menghubungi kantor operator untuk mengubah status kontinental cabang New York menjadi tidak netral, yang artinya pekerjaan pembunuhan dapat dilakukan di tempat tersebut. Tidak hanya itu, pasukan khusus dari The High Table juga dikirim untuk melakukan pembersihan terhadap pengelola hotel termasuk John Wick sendiri. And you, putting a bullet in his head. No, think I will. Hotel, New York, deconsecrated. Setelah itu, Winston pun membawa John ke tempat penyimpanan senjatanya untuk mempertahankan diri, di mana John, si resepsionis dan beberapa anak buah Winston akan mencoba melawan pasukan khusus dari The High Table sebisa mungkin. With the high table, we may have to consider our Hingga saatnya tiba yang mana ternyata pasukan khusus tersebut menggunakan baju tahan peluru, sehingga John dan si resepsionis sedikit kewalahan. Untuk itu, John pun kembali ke ruangan Winston. Sang resepsionis pun menganjurkan John untuk menggunakan shotgun yang cukup kuat untuk menembus baju tahan peluru si pasukan khusus. Tanpa menunggu lama, John langsung keluar dan membantai mereka semua tanpa tersisa. Namun, tidak hanya itu saja, karena masih ada tersisa Jero dan beberapa anak buahnya. Dan akhirnya John dan dua orang anak buah Jero pun bertarung, dan mereka harus bertarung di ruangan yang penuh dengan kaca. Terlihat di awal, John terjatuh beberapa kali akibat serangan dua orang tersebut. Namun dengan emosi yang menggebu-gebu, John pun bangkit dan langsung membunuh dua orang tersebut. Setelah itu, John naik ke lantai 2, di mana di situ sudah ada Kang Yayan dan Kang Cecep yang sudah siap untuk menghajar si John kembali. Pertemuan. Bangga bertarung dengan Anda. Dan ya, akhirnya silat pun diperlihatkan di sini dengan serangan kombinasi Kang Yayan dan Kang Cecep ditambah senjata tradisional Minangkabau yakni kerambit, sehingga membuat Kang John pun sedikit kesulitan. Namun atas bantuan sutradara dan jatah waktu yang tidak cukup kepada Kang Yayan dan Kang Cecep, maka John pun mengalahkan mereka dengan cara dibanting, tetapi John tidak membunuh mereka melainkan mengatakan ini. Sampai jumpa. Dan akhirnya level atau bos atau raja terakhir pun tiba, yakni John vs Jiro, yang mana ternyata Jiro sangat-sangat terabsorpsi anjir.
terobsesi dengan sang babayaga yakni John, dan Jiro juga ingin disamaratakan dengan si John. Namun karena perbedaan karakter John yang fokus, berkomitmen dan tekun, maka dari itu Jiro pun mati dengan mengenaskan, yakni pedang yang menancap di dadanya. Setelah semua selesai, Winston terlihat berunding dengan sang adjudikator, yang mana jika Winston bersedia membunuh John, maka status Continental kembali dipulihkan, dan yang pastinya Winston juga tetap menjadi sang manajer di hotel tersebut pastinya guys. Keep my power. Under the table. Lalu tiba-tiba Winston pun menembak John beberapa kali hingga membuatnya jatuh dari gedung. Merasa masalah selesai, si adjudikator pun pulang. Namun saat menoleh ke lorong tempat John terjatuh, John sudah hilang. Karena merasa ketakutan, si adjudikator pun menyuruh Winston agar memastikan kematian John Wick, karena si adjudikator tidak ingin sang babayaga datang mengganggu tidurnya. Dan si ini guys, perkataan sang adjudikator ini sedikit easter egg ya, karena menurut legenda itu babayaga itu adalah iblis perempuan yang suka mencuri anak-anak malam hari. Mungkin itulah easter egg-nya guys. Lanjut. Do you understand the repercussions? Wick paying us a visit. Mungkin kalian berpikir apakah Winston berkhianat? Maka saya selaku penonton yang teliti dan juga sekaligus kuasa hukum dari Continental akan memberikan klarifikasi. Jika kalian perhatikan saat menembak, Winston mengarahkan ke suit atau jas yang digunakan oleh John, yang mana kita tahu jas di dalam film ini tahan dengan peluru. Ditambah jika Winston menginginkan kematian John, maka pastinya Winston akan menembak di kepala bagian di kepala John, sehingga dipastikan ini adalah rencana mereka untuk mengelabui sang adjudikator. Gitu guys. Dan kalian mungkin berpikir, kalau memang begitu di manakah John? Dan faktanya guys, John yang dalam keadaan hidup di bawah seorang pengemis untuk menghadap sang raja yakni Bori, yang mana terlihat si Bori yang terlihat kesakitan karena sabetan dari pedang si Jiro. Bori yang penuh dengan kemarahan pun bertanya, "Hey John, apakah kau marah?" Dan John pun menjawab, "Ya." You pissed, John? Yeah. Tamat ending yang mengemiskan. Pesan moral dari film ini yang saya ambil dari pepatah Afrika, "Wes extren tai ai ou die hele werlet will John dot maak," yang artinya, jadilah pria yang tangguh sekalipun seluruh dunia ingin membunuhmu. Saya beserta anjing John Wick mengucapkan, adios arigato konnichiwa, makan belalang sembah.